Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mandandra ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang manajemen modal kerja. Pertama-tama, pengertian manajemen modal kerja. Pengertian manajemen modal kerja adalah manajemen secara umum adalah proses perencanaan, organisasi, koordinasi, dan kontrol pada sumber daya agar tujuan tercapai secara efektif dan efisien. Sedangkan modal kerja adalah kekayaan atau aktiva yang diperlukan perusahaan untuk menyelenggarakan kegiatan sehari-hari yang selalu berputar-putar dalam periode tertentu. Menurut Invio tahun 1902. Manajemen modal kerja merupakan bentuk dari pengelolaan terhadap aktiva lancar dan hutang lancar perusahaan dengan tujuan agar tercapainya keseimbangan antara laba dan resiko sehingga kelak dapat memberikan kontribusi positif terhadap nilai perusahaan, yaitu peningkatan laba dan penurunan resiko. Selanjutnya, ada tujuan dan manfaat manajemen modal kerja. Bentar ya, kita bedain. Nah, tujuan dan manfaat manajemen modal kerja yaitu bertujuan untuk mengelola aktiva lancar dan hutang lancar sehingga diperoleh modal kerja neto yang layak dan menjamin tingkat likuiditas perusahaan. Manfaatnya, yang pertama ada untuk menghitung aktiva lancar, yang kedua ada untuk menghitung utang lancar, yang ketiga ada untuk menghitung modal bersih. Selanjutnya, ada pengelolaan manajemen modal kerja. Nah, kita bedain lagi. Pengelolaan manajemen modal kerja terbagi menjadi beberapa konsep. Yang pertama, ada konsep kuantitatif. Dengan demikian, modal kerja menurut konsep ini adalah keseluruhan dari jumlah aktiva lancar. Modal kerja dalam pengertian ini sering disebut sebagai modal kerja bruto atau gross working capital. Yang kedua, ada konsep kualitatif. Apabila pada konsep kualitatif modal kerja itu hanya dikaitkan dengan besarnya jumlah aktiva lancar saja, maka pada konsep kualitatif ini pengertian modal kerja juga dikaitkan dengan besarnya jumlah utang lancar atau utang yang harus segera dibayar. Yang terakhir ada konsep fungsional. Konsep ini mendasarkan pada fungsi dari dana dalam menghasilkan pendapatan. Setiap dana yang dikerjakan atau digunakan dalam perusahaan adalah dimaksudkan untuk menghasilkan pendapatan. Selanjutnya, ada jenis-jenis modal kerja. Seorang ahli mengatakan ada dua jenis modal kerja yang dikelompokkan, yaitu yang pertama modal kerja permanen. Modal kerja permanen merupakan modal kerja yang wajib dan harus selalu ada di setiap atau perusahaan agar di perusahaan tersebut dapat menjalankan setiap kegiatan untuk memenuhi setiap kebutuhan konsumen. Jenis modal kerja permanen terbagi menjadi dua. Yang pertama ada modal kerja primer dan yang kedua ada modal kerja normal. Nah, selanjutnya yaitu lanjutan yang tadi ya, modal kerja variabel. Modal kerja variabel yaitu modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah, yang menyesuaikan dengan setiap perubahan kegiatan ataupun kegiatan keadaan yang lain gitu, yang bisa mempengaruhi perusahaan tersebut atau bisa berfluktuasi dengan berdasarkan peningkatan atau volume dari penjualan atau produksi. Di modal kerja variabel terdiri dari beberapa modal. Yang pertama, modal kerja siklus. Yang kedua, modal kerja musiman. Dan yang ketiga, ada modal kerja darurat. Itu maaf ya, kurang huruf T. Selanjutnya, ada komponen modal kerja. Ya, kita zoom dulu.
Modal kerja. Komponen modal kerja mencakup yang pertama aktiva lancar atau current asset. Menurut ahli, aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode waktu berikutnya, paling lama 1 tahun, atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal yang termasuk aktivitas. Komponen modal kerja terbagi menjadi beberapa. Yang pertama ada komponen modal kerja. Yang pertama ada aktiva lancar atau current asset. Menurut ahli, aktiva lancar adalah uang kas dan aktiva lainnya yang dapat diharapkan untuk dicairkan atau ditukarkan menjadi uang tunai, dijual atau dikonsumsi dalam periode berikutnya, paling lama 1 tahun, atau dalam perputaran kegiatan perusahaan yang normal, yang termasuk aktiva lancar yaitu kas, investasi jangka pendek, wesel tagih, utang dagang, penghasilan akan masih diterima, persediaan barang, dan biaya yang dibayar di muka. Selanjutnya ada komponen modal kerja yang kedua, yaitu utang lancar atau current liabilities. Kemudian, menurut bimbingan tahun 2009, hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk utang lancar adalah sebagai berikut. Pertama, ada utang dagang. Yang kedua ada wesel bayar. Ketiga, penghasilan yang ditentukan, utang dividen, utang pajak, kewajiban yang masih harus dipenuhi, dan utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Yang kedua ada utang lancar atau current liabilities. Menurut bimbingan tahun 2009, hutang lancar atau hutang jangka pendek adalah kewajiban keuangan perusahaan yang pelunasannya atau pembayaran akan dilakukan dalam jangka pendek 1 tahun sejak tanggal neraca dengan menggunakan aktiva lancar yang dimiliki oleh perusahaan. Yang termasuk utang lancar adalah sebagai berikut. Pertama, utang dagang. Kedua, wesel bayar. Ketiga, penghasilan yang ditangguhkan. Keempat, utang dividen. Kelima, utang pajak. Keenam, kewajiban yang masih harus dipenuhi. Dan yang terakhir adalah utang jangka panjang yang telah jatuh tempo. Segitu saja materi yang saya bawakan. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau pengungkapan kalimat yang salah. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.